Lah, lu ngapain, Cong? Ngomong kagak opening kagak? Gua takut ditinggal intro lagi, Bang. Yaudah, awas lu mikir dulu sono. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan membawakan spoiler Battle Truck The Heaven episode 74. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di BK Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Cong, kasih pepatah buat para viewer gua, Cong. Yang nonton kagak subrek, gua sumpahin apes 7 hari 7 malam lu ya. Waduh, pemaksaan lu, Cong. Jangan anggap serius ya guys ya si pocong gila ini. Tapi anggap serius juga tidak apa-apa. Oke, tanpa banyak cocot apalagi bacot, hayu kita sedot. Pada episode sebelumnya, Bang Kobel dan Xiaoxian berhasil menekan titik racun iblis menggunakan kolom air racun. Meskipun sedikit ambigu saat melakukan penekanan titik racun itu, tetapi mereka berdua sangat menikmati saat-saat indah di kolam racun. Ya iyalah Bang, kan mereka berdua tanpa busana saat di kolam Bang. Lah lu nyambung mulu kalau yang kayak ginian. Kan gua juga pernah hidup Bang. Serah lu dah, Cong. Bang Kobel yang beristirahat pun terbangun dan berkultivasi beberapa saat. Ia memeriksa titik racun itu yang ada di dadanya. Berkat dari 3 jenis api surgawi, ia sedikit mendapatkan keuntungan untuk mengatasi titik racun itu. Namun tetap saja ia merasa waspada terhadap titik racun itu. Bang Kobel bergumam, seorang elit Dozun. Ia berpikir daripada menaruh harapan kepada elit Dozun, lebih baik ia mencari api surgawi lain untuk dijadikan api surgawi ketiga miliknya. Sekarang ini Bang Kobel telah memiliki 2 api surgawi, yaitu Green Lotus Flame yang di peringkat 19 dan Flame Heart Flame yang di peringkat 14. Ada pula Bone Chilling Flame di peringkat ke-11 milik Yao Lao. Saat Yao Lao hendak ditangkap oleh pelindung Wu, Yao Lao telah memberikan benih Bone Chilling Flame-nya kepada Bang Kobel, yang berarti sekarang Bang Kobel memiliki 3 jenis api surgawi. Bang Kobel mengeluarkan peta dari tempat cincin penyimpanannya. Peta itu memiliki aura kuno yang kuat dan ada bunga teratai api hitam kecil yang aneh pada peta itu. Bang Kobel menatap tajam ke gambar teratai hitam itu, jantungnya pun tiba-tiba berdebar kencang. Saat ini dia bukan lagi pemuda yang bodoh, oleh karena itu dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. Itu adalah peta The Fury Pink Demonic Lotus Flame, api surgawi peringkat ketiga. Jenis api surgawi di benua Doki ada 23 jenis. Masing-masing dari api surgawi itu memiliki keunikannya sendiri. Setiap kemunculan api surgawi akan menimbulkan keributan besar di benua Doki, karena bagaimanapun semua orang menginginkan api surgawi itu. Bang Kobel belum pernah mengetahui jenis api yang lebih kuat dari Bone Chilling Flame milik gurunya. Karena pengetahuannya yang masih terbatas, Yao Lao pun pernah berkata bahwa The Fury Pink Demonic Lotus Flame ini adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat. Dia pada awalnya menginginkan api surgawi yang peringkatnya di 5 teratas, karena api surgawi yang peringkatnya di 5 teratas memiliki eksistensi dan kekuatan yang luar biasa. Namun karena minimnya informasi tentang api surgawi, jadi ia cukup puas ketika mendapatkan Bone Chilling Flame. Karena bagaimanapun setiap api surgawi akan melakukan perlawanan saat dijinakan. Semakin tinggi peringkat api surgawi itu, maka semakin kuat pula perlawanannya. Jika mereka yang kalah dalam perlawanan itu sudah dipastikan akan terbakar habis oleh api surgawi itu. Pada saat Yao Lao terus mencari informasi letak api surgawi peringkat kelima teratas, namun tanpa sengaja Yao Lao menemukan peta The Fury Pink Demonic Lotus Flame di pegunungan yang terpencil sehingga dia pun tercengang melihat itu. Pada saat ini, Bang Kobel memiliki 3 fragmen peta The Fury Pink Demonic Lotus Flame. Dia pun menggabungkan semua peta itu, namun masih ada 1 fragmen yang tersisa. Sehingga dengan pengetahuannya saat ini, dia kesulitan untuk mengidentifikasi lokasi api surgawi itu. Mungkin jika semua peta itu terkumpul dan dijadikan menjadi 1, mungkin ia akan mengetahui letak api surgawi itu. Bang Kobel pun tertawa tanpa sadar ketika memikirkan hal itu. Alasan dia bisa mendapatkan 3 bagian peta itu adalah karena keberuntungannya. Untuk mendapatkan fragmen peta yang tersisa lebih mudah mengucapkan daripada mendapatkannya, karena benua Doki ini sangatlah luas. Bang Kobel tiba-tiba bergembira saat teringat tentang Panutua Sukian. Menjadi panutua pertama di Akademi Jianan sudah semestinya mempunyai pengetahuan yang luas, dan dia pun berencana ingin bertanya pada Sukian tentang berita yang berhubungan dengan api surgawi. Selain itu, dikabarkan pula bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah elit Dozun sejati.
Jika Bang Kobel dapat berjumpa dengannya, Bang Kobel akan meminta bantuan darinya karena bagaimanapun ia masih murid inti dari Akademi Dalam. Bang Kobel pun menyadari bahwa energi Flam Heart Flame yang dia tinggalkan di pagoda Menara Langit Api Berkobar di Akademi Dalam sudah habis. Maka dari itu, ia akan segera kembali bergegas ke daerah Sudut Hitam. Karena bagaimanapun, peluang mendapatkan informasi dan berita tentang api surgawi lebih besar di Sudut Hitam dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Bang Kobel pun menjadi rileks saat memikirkan itu. Bang Kobel memberitahukan rencananya pada Ayang Cailin. Namun Zian berkata sambil meringkukkan mulutnya, "Cih, orang tua itu selalu menghilang. Selama saya di Akademi Dalam, saya hanya bertemu dengannya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kemungkinan kamu tidak dapat bertemu dengannya." Bang Kobel menjawab bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Jikalaupun aku tidak bertemu dengannya, aku akan menanyakan beberapa informasi tentang api surgawi. Jika aku mendapatkan api surgawi lain, maka aku tidak membutuhkan bantuan dari elit Dozun untuk membatalkan titik racun ini. Ayang Cailin pun merenung sejenak. Ia menawarkan diri untuk ikut dengan Bang Kobel. Namun Bang Kobel tidak mengizinkannya dikarenakan Kekaisaran Jiama tidak akan ada pelindung jika Ayang Cailin ikut. Bang Kobel juga meminta tolong pada Ayang Cailin untuk menjaga aliansian dan anggota klan Sio yang tersisa. Ayang Cailin mengerutkan alisnya saat mendengar perkataan Bang Kobel. Dia sangat khawatir pada Bang Kobel karena daerah Sudut Hitam adalah tempat yang kacau dan berbahaya. Bang, kalau nyari istri jangan yang kayak gitu ya bang. Nanti kalau abang pengen kemana-mana pasti bakal pengen ikut mulu dia. Ribet jadinya. Ya elah lu Cong, mana ngerti arti dari I love you full si Cong. Xiao Yixian menawarkan diri untuk ikut dengan Bang Kobel karena sekte racun miliknya sudah tidak ada musuh lagi di Kekaisaran Cuyun. Dan juga jika tubuh racunnya akan meledak, tidak akan ada yang bisa menekannya jika dia jauh dari Bang Kobel. Bang Kobel pun berterima kasih pada dokter peri kecil karena dokter peri kecil akan ikut dengannya. Dengan adanya Dozong di sisinya, itu adalah keuntungan yang besar baginya. Ayang Cailin menjadi lega saat dokter peri kecil akan ikut dengan Bang Kobel untuk menjaganya. Ia pun memahami akan kekuatan dokter peri kecil yang sebanding dengannya. Bang Kobel membawa Zian untuk ikut bersamanya karena Bang Kobel juga akan kembali ke Akademi Jianan. Ayang Cailin tersenyum tipis sambil mengelus kepala Zian. Walaupun Zian hanya level dohuang, dengan kekuatan aneh yang ia miliki itu sudah cukup untuk melindungi Bang Kobel. Ayang Cailin bertanya kapan kamu akan pergi. Bang Kobel pun menjawab, besok aku akan berangkat. Namun sekarang kita akan mengorek beberapa informasi tentang Hell of Soul dari mulut orang ini. Bang Kobel dengan dingin mengeluarkan botol giok dari cincin tempat penyimpanannya. Tutup botol giok itu telah dilapisi dengan api surgawi yang tak terlihat. Ayang Cailin dan dokter peri kecil membeku saat melihat botol giok itu. Bagaimanapun mereka tahu siapa yang ada di dalam botol giok itu. Ketika botol giok itu dibuka, jiwa ilusi segera bergegas pergi melarikan diri dengan panik. Namun tiba-tiba muncullah dinding api yang membuat tubuh ilusi itu menabraknya. Terdengarlah jeritan sengsara dari jiwa ilusi itu karena bagaimanapun musuh alami dari jiwa ilusi adalah api surgawi. Bang Kobel mengajak pelindung Tilek karena terlalu gegabah untuk melarikan diri. Pelindung Tilek yang dikelilingi api surgawi merasakan ketakutan di hatinya. Ia bertanya, apa yang ingin kalian lakukan? Setiap pelindung dari Hall of Soul memiliki jejak spiritual yang saling terhubung. Jika kalian membunuhku, maka unit penegak dari Hall of Soul akan memburu kalian semua. Bang Kobel berkata dengan nada yang mengintimidasi dan senyuman yang aneh. Aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selama kamu menjawabnya dengan jujur, secara alami aku tidak akan membunuhmu. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tilek ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Soul. Bang Kobel duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Pelindung Tilek mengangkat alisnya dan berkata dengan marah sambil menggebrak meja makan di warung Mbak Yuli. Emang diinterogasinya di warteg ya bang ya? Kagak lah Cong, itu masih di sekte racun. Kok ada meja makan Mbak Yuli? Kalau iya di warteg, gua pengen ikut makan. Pocong aja masih mikirin makan mulu lu. Pelindung Tilek menggebrak meja dan berkata dengan nada marah, sial, meja ini hancur. Gua harus ganti rugi dong kalau kayak gini. Salah. Kau benar-benar sangat berani. Jangan berpikir hanya karena dua Dozong di sisimu, kamu menjadi sangat sombong. Sombong amat. Di mata Hall of Soul, melenyapkanmu hanyalah semudah mengangkat tangan. Jika kamu bijaksana, lepaskan saya secepat mungkin. Jika tidak,
Sebelum pelindung tile menyelesaikan ucapannya, api di sekitar itu pun melekat pada tubuhnya sehingga terdengar jeritan sengsara yang menyakitkan. Jeritan itu terdengar selama setengah menit sebelum api itu kembali mundur. Sikap Bang Gobel tetap tenang saat melirik pelindung tile. Ia berkata bahwa bukan itu jawaban yang ingin aku dapatkan, dan jangan berpikir bahwa aku tidak berani untuk membunuhmu. Bang Gobel menatap pelindung tile dengan ganas. Ia pun kembali mengendalikan api itu, membuat pelindung tile pun ketakutan. Akhirnya pelindung tile pun menyerah dan berkata, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Bang Gobel bertanya dengan serius, "Seperti apa kekuatan Hal Absol itu?" Ejekan muncul di mata pelindung tile ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah kamu tidak takut pertanyaanmu akan membuat kepercayaan dirimu hancur?" Pangkat dalam Hal Absol ditentukan dengan sangat baik. Pelindung di Hal Absol dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu manusia, bumi, dan surga. Aku saat ini hanyalah pelindung terendah yang berada di tingkatan pelindung manusia. Di atas 3 pelindung itu ada sesepuh terhormat yang posisinya sangatlah tinggi. Dengan kekuatan mereka, hanya sedikit orang di benua Doki ini yang mampu bersaing dengan mereka. Bang Gobel terkejut dan tertegun mendengar ini. Seorang di level Dozong hanya menjadi pelindung tingkat rendah di Hal Absol. Sebenarnya kekuatan macam apa yang mereka miliki? Namun Bang Gobel menjaga sikapnya tetap tenang dan bertanya, "Apa kau mengenal seorang yang bernama pelindung Wu?" "Wu Ying, kamu telah bertemu dengannya?" Kali ini giliran pelindung tile yang sedikit terkejut. "Kami sudah saling bertukar pukulan," jawab Bang Gobel dengan santuy. Pelindung tile lebih terkejut dan mengamati pemuda yang berada di depannya. Ia menjawab bahwa status Wu Yin lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Bang Gobel bertanya kembali tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh kepala Hal Absol. Pelindung tile menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan dari Bang Gobel. Namun beberapa saat kemudian ia tertawa terbuak-buak dan menjawab, "Kepala Hal Absol sangatlah misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan saja aku yang hanya seorang pelindung tingkat manusia. Kemungkinan bahkan pelindung tingkat surga pun jarang melihatnya. Selain beberapa sesepuh terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kepala suku. Seharusnya walaupun kamu berpikir menggunakan dengkulmu, mungkin kamu dapat memahami seberapa kuat dan menakutkannya orang yang mampu membangun Hal Absol. Bahkan di antara kalian semua tidak ada yang memiliki kualifikasi bertemu dengannya." Bang Gobel mengancam pelindung tile dengan api surgawinya lagi dan berkata bahwa, "Kamu hanya perlu menjawab apa yang aku tanyakan. Jangan mengucapkan hal-hal yang tidak aku butuhkan. Apakah kamu tahu mengapa Hal Absol mengumpulkan begitu banyak jiwa?" Pelindung tile pun menjawab, "Tidak. Kami semua tidak diberitahu untuk apa Hal Absol mengumpulkan banyak jiwa. Kami hanya diberi tugas sampai waktu yang telah ditentukan. Setelah tugasnya selesai, kami hanya menyerahkan jiwa-jiwa itu ke cabang aula." Melihat wajah Bang Gobel yang kusam saat mendengarkan ucapannya, ia menambahkan, "Jika kamu tidak percaya, maka tidak ada hal lain yang bisa aku perbuat." Ia pun merasakan panas yang luar biasa sampai-sampai rohnya pun ikut gemetar karena api surgawi itu. Walaupun api surgawi itu tidak melekat pada dirinya, namun energi panas yang dirasakan jiwa roh sangatlah menyiksa. Dia pun ingin situasi seperti itu segera berakhir. "Di mana markas besar Hal Absol?" Bang Gobel bertanya kembali. "Ini aku juga tidak tahu, karena kami hanya menyerahkan jiwa-jiwa itu pada aula cabang." Pelindung tile menanggapinya dengan wajah tak berdaya. "Berapa banyak cabang yang kamu ketahui?" tanya Bang Gobel. "Aku adalah pelindung tingkat manusia, jadi aku hanya tahu 1. Sedangkan pelindung tingkat bumi mengetahui 2 aula cabang, dan tingkat surga mengetahui 3 cabang aula." Pelindung tile menjawab dengan tergesa-gesa karena bagaimanapun ia sudah tidak tahan dengan situasi ini. "Di mana itu?" Bang Gobel menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Pelindung tile mengatupkan giginya saat mendengar ini. Namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah rahasia dari Hal Absol. Jika saya membukanya, maka akhir hidupku akan jauh lebih buruk daripada mati di tanganmu." Kilatan dingin terlihat dari mata Bang Gobel. Dinding api itu sekali lagi melekat pada pelindung tile dan cerita menyiksa pun terdengar kembali di ruangan itu. "Kamu hanya punya 2 pilihan, terpanggang habis oleh api surgawi atau kamu berdoa ketika kamu membongkar rahasia itu agar orang dari Hal Absol tidak mengetahuinya." Bang Gobel dengan acuh tak acuh berbicara pada pelindung tile yang tubuhnya sudah mengeluarkan asap putih karena kepanasan. "Kamu bajingan! Wah! Aku akan berbicara, biarkan aku pergi." Pelindung tile mengutuk ketika suhu api itu tiba-tiba dinaikkan. Dia hanya bisa berteriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang hebat. "Aula cabang yang saya tahu sangatlah jauh dari Kekaisaran Cuyun. Itu ada di tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan Hati Langit. Itu berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut."
Jiwa pelindung Tilek sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang menyedihkan. Bang Kobel hanya tertegun mendengar perkataan pelindung Tilek karena dia belum pernah mendengar tempat itu. Dokter peri kecil yang melihat Bang Kobel tertegun, ia berkata bahwa dia mengetahui tempat kerajaan hati langit, namun ia tak yakin jika ada aliran pemakaman di dalamnya. Bang Kobel mengangguk dan memasukkan kembali pelindung Tilek ke dalam botol giok. Walaupun pelindung Tilek mengutuk Bang Kobel karena dia sudah menjawab semua pertanyaannya, namun masih tidak mau melepaskannya. Setelah interogasi selesai, Ayang Cak Ilin bertanya pada Bang Kobel, apa rencanamu sekarang? Pertama-tama aku akan pergi ke sudut hitam dan mencari informasi tentang api surgawi. Aku akan menaikkan kekuatanku karena dengan kekuatanku saat ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun pada hal Absol, jawab Bang Kobel dengan penuh tekad. Dokter peri kecil yang telah menyelesaikan permasalahan di ksetenya akan ikut dengan Bang Kobel. Bang Kobel menatap Ayang Cak Ilin dengan lembut dan berkata, aku akan menyerahkan aliansian kepadamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup. Ayang Cak Ilin mengangguk lembut dengan suara yang cukup tegas. Jika aku tidak kembali dalam 2 tahun, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa kepadamu, ucap Bang Kobel. Akan lebih baik bagimu untuk menyerahkannya secara pribadi, Ayang Cak Ilin berkata sambil menurunkan pandangannya dan berkata dengan lembut namun penuh dengan harapan di hatinya. Ecie. Bang Kobel terkejut akan ucapan Ayang Cak Ilin. Dia merasakan perasaan yang berbeda saat mendengarkan itu. Pandangannya pun menjadi lebih hangat. Ia dengan perlahan berjalan ke arah Ayang Cak Ilin dan dengan lembut namun ragu-ragu memeluknya. Ecie lagi. Tubuh Ayang Cak Ilin pun menegang saat dia dipeluk namun tidak melakukan penolakan. Wajah yang biasa dingin itu kini terlihat merah merona sehingga kecantikan yang ia miliki lebih mempesona. Bang, gua yakin kalau nggak ada orang pasti udah dilumat tuh bibir. Yah kan lu, yang beginian muncul lagi nih makhluk. Setelah beberapa saat, Bang Kobel melepaskan pelukan lembut itu dan berkata dengan penuh kasih, sayang, hati-hati ya, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu aku jika kamu menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada, ucap Ayang Cak Ilin yang bersikap malu-malu tapi mau ecie lagi. Zian yang melihat di samping mereka hanya mampu menggerutu tak jelas. Dia bergumam bahwa mereka hanya berpisah untuk sementara waktu, tapi seolah-olah mereka akan berpisah karena kematian. Bangke memang ngeganggu mulu nih bocah. Akhirnya mereka pun memberi jarak tempat mereka berdiri karena rasa malu. Zian berkata, kakak Cak Ilin, berhati-hatilah. Tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi. Ia melambaikan tangan imutnya pada Ayang Cak Ilin. Bang Kobel, dokter peri kecil, dan Zian pun terbang menuju cakrawala. Namun sebelum dokter peri kecil pergi, ia melirik Ayang Cak Ilin. Ayang Cak Ilin pun berkata, lindungilah dia dengan benar. Dokter peri kecil terkejut karena biasanya ratu ini selalu berkata dingin, namun sekarang ia berkata dengan hangat. Dokter peri kecil pun menjawab bahwa dia adalah temanku satu-satunya di dunia ini. Jadi tenanglah, meski aku mati, aku akan tetap melindunginya. Terima kasih banyak, ucap Ayang Cak Ilin dengan lembut. Jika aku bisa kembali dan dapat mengendalikan tubuh racun ini, mari kita ngobrol dengan baik, ucap dokter peri kecil dengan hangat. Akhirnya mereka pun berpisah dengan tujuannya masing-masing. Melihat mereka bertiga menghilang di udara, Ayang Cak Ilin bergumam bahwa mungkin perjalanan kali ini dia akan lama kembali. Aku sangat menantikanmu menjadi lebih kuat dan menguasai daratan tengah seperti kau menguasai kekaisaran Diama. Aku akan menantimu kembali, sayang. Bagaimanakah kelanjutan spoilernya? Video cukup sampai di sini dulu karena Bang Kobel khawatir kuota kalian akan habis. See you later, bye.